Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sarya Yulandari dalam mata kuliah kendali adaptif pada pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang adaptive unsupervised. Ketika di pertemuan ke-5 kemarin kita sudah membahas tentang adaptive supervised, di mana supervised dan unsupervised ini sebenarnya sama. Aplikasinya digunakan untuk clustering atau klasifikasi atau identifikasi, sama gitu ya. Kalau untuk adaptive supervised, kemarin saya sudah mengajarkan tentang FCM atau fuzzy chain. Untuk adaptive unsupervised, pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang FSC, yaitu fuzzy subtractive cluster. Nah, dalam fuzzy subtractive cluster, kita langsung aja masuk ke dalam unsupervised gitu ya untuk Excel-nya. Pertama, kita sama dengan yang menggunakan supervise atau FCM, yaitu pertama kita masukkan data dari ADC, lalu setelah itu kita cluster berdasarkan clusternya ada berapa cluster 1 dan cluster 2. Di sini cluster 1 adalah kondisi 1, cluster 2 adalah kondisi 2. Lalu setelah itu kita menetapkan yang pertama adalah inisialisasi ya, inisialisasi mulai dari jari-jarinya berapa. Jari-jari di sini adalah antara 0 sampai 1. Teman-teman bisa menggunakan acak terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 0,3. Untuk aksep rasio ini juga acak, diawali dengan sesuatu yang acak terlebih dahulu. Aksep rasio, semakin tinggi aksep rasio itu semakin susah untuk semakin mudah untuk dicapai gitu ya. Semakin rendah dari aksep rasio itu semakin iterasinya akan semakin banyak kalau dia belum ketemu gitu ya. Kalau reject rasio juga sama, antara bilangan antara 0 sampai 1. Untuk yang reject rasio ini juga sama. Ini yang saya isikan di sini adalah yang biasanya dipakai oleh para peneliti atau defaultnya gitu ya. Kemudian squeeze factor itu juga sama. Nah, untuk awalan teman-teman bisa menggunakan Xmin dan Xmax-nya itu angka tertentu gitu ya. Misalnya Xmin-nya kita bisa menggunakan antara 0,1 sampai min 1, sedangkan Xmax-nya bisa menggunakan yang 1 sampai min 0,1. Nah, lalu kemudian kita menentukan data ternormalisasi. Data ternormalisasi ini sebenarnya bisa teman-teman bilangan acak juga gitu ya. Nah, kalau di sini data ternormalisasinya kita menggunakan Xmin dan Xmax. Antara kalau yang X-nya itu 0, Xmin 1 itu adalah dari 0 sampai 2. Kemudian Xmin 2 itu antara 0 sampai 0,5. Nah, ini sebenarnya teman-teman terserah gitu ya, data ternormalisasinya berapa. Ini kan kalau ini kan kita pakainya enggak bilangannya bilangan dari ADC-nya itu gede gitu ya. Nah, kalau gede ini Xmin Xmax-nya bisa diperkecil, pakainya adalah data ternormalisasi seperti itu. Nah, ini juga teman-teman bisa, aku pengennya yang 1 ya, boleh antara 0 sampai 1 boleh. Antara 0 sampai 0,5 boleh. Nah, di sini itu terserah gitu ya, tergantung teman-teman mau pakainya itu yang mana. Kalau biasanya ternormalisasi itu antara 0 sampai 1 atau di bawah 1, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah kita cari max dan min dari 1, max dan max dikurangi dengan min 1, dan yang kedua adalah max dan min 2. Yang ini ya. Lalu setelah itu kalau sudah kita tentukan terlebih dahulu data ternormalisasinya. Bagaimana untuk membuat data ternormalisasinya? Yaitu terdiri dari angka aslinya, yaitu ini kan kolom 1 ya, berarti ini suhu 1 dikurangi dengan Xmin dibagi dengan Xmax dikurangi Xmin, seperti itu. Yang suhu 2 juga sama, seperti itu, sama. Yang suhu 2-nya juga sama ya, 16 dikurangi dengan Xmin-nya dibagi dengan Xmax dikurangi Xmin.
Nah, kalau kita sudah mendapatkan data ternormalisasi, ini adalah data ternormalisasi, lalu kemudian kita cari satu persatu. Yang pertama kita cari yang 0,5 dan 8. 0,5 dan 8. Lalu kita masukkan ke dalam penentuan potensi titik-titik. Yuk kita lihat yang pertama. Untuk penentuan posisi titik-titik tiap titiknya, berarti kita tentukan terlebih dahulu. Ini dibuat semuanya. Ini adalah data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam gitu ya. Kita pakai yang data pertama dulu 0,5 dan 8. 0,5 dan 8 berarti caranya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,5 dibagi dengan 0,3. 0,3 itu apa guys? Nah, kita lihat 0,3 itu adalah jari-jarinya. Kalau teman-teman pengennya lebih besar jari-jarinya, maka kemungkinan dia nggak bisa mengklaster gitu ya. Kalau saran saya, jari-jari itu diperkecil aja dulu, nanti kalau misalnya akurasinya masih belum bagus, dinaikin dikit. Kalau akurasinya sudah bagus, agak diturunin dikit, dicoba lagi sampai dia jari-jarinya pas gitu ya. Nah, mulai dari 0,3 aja dulu ya jeng. Lalu kalau sudah ini sama, yang ini juga Y-nya sama. Lalu setelah itu kita mencari titik D. D itu adalah jarak gitu ya. Jadi jarak itu adalah D36. Jadi normalisasi titik awal pertama, titik pertama tadi ditambah dikuadratkan, kemudian ditambah dengan titik kedua, atau ini X-nya, ini Y-nya gitu ya. Lalu setelah itu baru kita kalikan, baru kita eksponensialkan. Eksponensial itu adalah rumusnya adalah E pangkat min 4 dikalikan dengan jaraknya. Nah, itu emang dari sananya min 4 gitu ya. Nggak ada ininya, maksudnya memang rumusnya seperti itu gitu ya guys. Lalu setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah 2. Nah, lalu kita ulangi lagi untuk yang 1,5 dan 12, hasilnya adalah 2 lagi jumlahnya. Lalu kita ulangi lagi untuk yang 7 dan 1, hasilnya juga 2. Terus yang berapa ini? Yang 71, terus yang 8,5 dan 2,5, hasilnya adalah 2 lagi. Dan seterusnya sampai di terakhir. Sampai di yang terakhir yaitu 10,5 dan 1,5, hasilnya adalah 2. Lalu setelah itu baru kita cari potensial tertinggi. Nah, potensial tertinggi di sini loh kok 2 semua gitu ya. Susah buat diinikan. Kalau misalnya teman-teman di sini ada 2, bla 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 bla, misalnya ini kita lihat gitu ya. Oh, ini 2 semua ya, jeng. Kalau misalnya ada yang 2, berapa gitu. Nah, kita bisa pilih yang itu, yang paling besar pokoknya. Nah, kalau sudah, berarti kita dapat pusat klaster 1, yaitu 0,5 dan 8. Lalu kemudian kita masukkan 0,5 dan 8. Lalu kita ulangi lagi prosesnya seperti yang pertama, 0,5 dan 8. Di sini ada 1 dan 2. Sama deh rumusnya, kemudian D-nya juga masih sama, rumusnya dengan yang di atas. Nah, yang berbeda adalah yang DC. DC itu adalah jarak baru, di mana jarak barunya itu adalah D lama dikalikan dengan eksponensial min 4 dari D. Ulangi ya. Berarti DC atau D baru gitu ya, itu sama dengan B95 tuh mana ya? B ya. Berarti titik potensial tertinggi, jarak dari titik potensial tertinggi dikalikan dengan eksponensial pangkat min 4 dikalikan dengan DC atau jaraknya. Lalu setelah itu kita udah dapat D lama, kemudian D barunya itu adalah D lama dikurangi dengan DC-nya. Nah, kalau kita sudah mendapat itu ya, lalu kemudian kita cari dulu apakah jaraknya itu cukup.
apakah sudah selesai cuman itu aja atau dia berlanjut gitu ya. Nah, di sini ada accept rasionya 1, accept rasionya 0,5, reject rasional 0,15. Yuk dihitung. Lalu setelah itu dia kalau accept rasionya itu jika rasio lebih besar daripada accept rasio, maka akan ada calon titik klaster baru. Kalau rasionya ini 1, kemudian accept rasionya 0,5. Jika berarti kan 1 lebih besar daripada 0,5, berarti akan ada calon pusat baru. Nah, kalau calon pusat barunya itu cara menghitungnya bagaimana? Jadi cara menghitungnya adalah menghitung jarak terlebih dahulu. Klasternya 0,5, kemudian ini 8. Lalu kemudian kita dapat yang bentar. B117. Oke. Nah, lalu kita mencari titik klaster yang baru. Nah, titik klaster yang baru ini kan kita udah dapat nih klaster 1, berarti kita harus nyari yang klaster 2. Yang klaster 2 itu antara 4 atau 5 atau 6 gitu ya. Kita nggak tahu yang mana. Kita coba dulu yang 4 gitu ya. Yang 4 berarti dia 7 dan 1. 7 dan 1. Lalu setelah itu baru kita cari jaraknya. Jaraknya itu adalah 164. B164. Ya, jaraknya itu adalah kita mencari jaraknya terlebih dahulu. Untuk jaraknya kita berarti butuh tempatnya dia terlebih dahulu 7 dan 1 gitu ya. Lalu setelah itu baru ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya gitu ya. Nah, lalu setelah itu baru kita cari SMD-nya. SMD itu akar dari ya, sebentar. Di sini sebelumnya kita hitung terlebih dahulu P1 pusat klaster 1 vs pusat klaster 2 gitu ya. Pusat klaster 1 tadi kan 0,5 dan 8, klaster 2-nya 7 dan 1. Yuk kita hitung terlebih dahulu. Ini adalah pusat klaster dikurangi dengan klaster 1 dibagi dengan 0,3. Kemudian yang kedua juga sama ya. Kemudian setelah itu baru dicari jaraknya. 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Kemudian setelah itu baru setelah itu baru dicari SMD-nya. Nah, SMD di sini itu untuk mencari apakah dia itu pusat klaster 2-nya itu diterima atau tidak gitu. Nah, dia dikatakan diterima jika SMD-nya itu rasio ditambah dengan SMD itu lebih besar dari 1. Kalau dia ditolak, itu berarti jika lebih kecil dari 1. Kurang lebihnya seperti itu ya. Berarti kita cari SMD-nya dulu. SMD itu adalah akar dari 1013 tadi ya, jaraknya. Lalu setelah itu baru kita cari rasionya. Rasionya itu adalah di B169. Nah, rasionya itu adalah yang SMD-nya itu sendiri. Kemudian accept rasionya 0,5 dan reject rasionya 0,15. Dia akan diterima jika rasio plus SMD berarti sekitar 62 gitu ya, 63. Itu lebih besar sama dengan 1. Iya iyalah, pasti ya. Ini pasti mau SMD doang atau rasionya doang, ini pasti kan dia lebih dari 1 ya. Maka dia diterima sebagai pusat klaster. Berarti ini adalah pusat klasternya diterima. Oke, berarti di sini kita sudah mempunyai 2 pusat klaster, yaitu 0,58 dan 7,1. Lalu setelah itu kita cari sigmanya. Untuk mencari sigma dari X dan Y-nya, kita kalikan 0,3 kalikan dengan B21 dikalikan dengan X max-nya dibagi dengan akar 8.
Lalu setelah itu kita juga punya yang bagian Y-nya sama ya. Lalu setelah dapat dari sigmanya, lalu baru kemudian kita mencari akurasi dari yang pertama untuk akurasi dari keseluruhan data gitu ya. Berarti di sini ada 0,5, 1, 1,5, 7 dan seterusnya. Ini adalah data yang sudah ternormalisasi gitu ya. Ini ya, data yang sudah ternormalisasi titik potensinya. Lalu setelah itu kita normalisasi dengan 0,5 dan 8, 0,5 dan 8. Lalu sehingga kita sudah mendapatkan sigmanya adalah ini 2. Lalu kemudian untuk mu 1 nanti dulu, kita belum nyari yang mu 1 terlebih dahulu, kita nyari yang normalisasi kedua. Normalisasi kedua itu adalah 71 gitu ya. 71 normalisasi data normalisasi 2 itu adalah 71. Ini adalah 71. Lalu kemudian kita cari yang mu-nya. Bagaimana untuk mencari mu? Mu itu sudah ada keterangannya di sini. Mu adalah A dikurangi dengan normalisasi 1 tapi yang X dibagi dengan akar 2 dikalikan dengan sigma X lagi ditambah dengan B dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau mu 2 itu juga sama sebenarnya, cuman yang berbeda hanya di normalisasi 1, normalisasi 2. Normalisasinya gitu ya. Kalau yang di sini berarti pakainya normalisasi 2. Nah, kalau sudah semuanya, baru kita tentukan klasternya gitu ya. Dia itu termasuk klaster 1 atau klaster 2 atau klaster 3. Nah, dikatakan klaster 1 itu jika lebih besar gitu ya. Jadi ini dengan ini lebih besar. Nah, kemudian dikatakan klaster 1. Kemudian dikatakan klaster berikutnya jika dia lebih kecil. Nah, sehingga di sini ada yang salah. Yang salah itu ada 2 gitu ya. Ada 2 yang salah. Berarti di sini klaster 1 hanya terdeteksi yang nomor 1, 2, 3 tidak terdeteksi, sedangkan klaster 2 itu terdeteksi keseluruhan gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita tentukan tingkat pengenalannya. Yang ini adalah cuman 1 dari 3 ya, berarti 33. Yang ini 3 dari 3 yaitu 100. Selesai. Gampang ya, Jeng ya. Nah, ini adalah untuk pengujiannya. Teman-teman bisa pakai yang di sebelah sini gitu ya. Gimana untuk pengujiannya? Untuk pengujiannya teman-teman bisa langsung pakai langsung pakai ini gitu ya. Kita coba satu persatu. Di sini kalau pakainya yang 1 dan 16, tadi kan berarti yang ini dengan yang ini ya, 14 dan 2 gitu ya. Yuk kita lihat apakah dia hasil atau targetnya 100%. Ya, S1-nya, S2-nya, kemudian K1 K1X itu adalah 1, K1Y itu adalah 16 gitu ya. Kemudian K2X itu adalah 14, ini 14, kemudian K2Y itu adalah 2. Lalu setelah itu kita mencari jarak antara K1 antara data sensor dengan K1 X, K1Y itu adalah J1. Lalu yang J2 ini adalah antara data sensor dengan K2X dan K2Y. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Jika hasilnya itu lebih besar J1, maka dia dideteksi sebagai J1. Kalau dia lebih kecilnya itu adalah di J2, maka dia dideteksi dengan J2 kayak gitu. Lalu setelah itu baru kita lihat sama nggak sih dengan targetnya. Kalau dia sama dengan targetnya maka dinilai 1, kalau dia salah dengan targetnya maka dinilai 0. Kalau di sini berarti 1 semua, berarti betul semua ya. Ini artinya kayak gini loh, Jeng. Dia aslinya adalah 1,
dideteksi sebagai 1. Dia aslinya adalah 1, dideteksi sebagai 1. Dia adalah 2, aslinya dideteksi sebagai 2. Maka ini betul semua, hasilnya adalah 100%. Yuk kita lihat pemetaannya. Untuk pemetaannya, apa sih perbedaan antara supervised dengan unsupervised? Kalau yang supervised, kita lihat titik pusat klasternya itu berada bukan di titik cirinya, bukan mengambil salah satu dari titik cirinya, dia berada di luar, atau dia punya titik klaster baru. Jadi titik klasternya itu bukan diambilkan dari titik-titik cirinya, tapi dia adalah titik klaster baru. Sedangkan untuk yang unsupervised, titik cirinya itu diambilkan dari titik-titik cirinya. Jadi titik pusat klasternya itu diambil dari salah satu titik cirinya, seperti itu. Nah, ternyata yang diambil di sini adalah yang data pertama, yaitu 1 sama 16, dan yang ini juga 14,2. Dan hasilnya 100%, terah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam FCM yang MATLAB-nya ya guys. Untuk FCM yang MATLAB-nya, kita bisa pakai subclause ya. Subclause ini udah ada micinnya gitu ya. Kalau di MATLAB itu sudah dikasih tambahan-tambahan optimal dan lain sebagainya, jadi sangat-sangat perfect, sempurna gitu ya. Nah, lebih cepat kalau pakai MATLAB Jung daripada pakai yang Excel ya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu data Excel-nya, lalu setelah itu kita pakai subclause. Subclause itu kalau teman-teman lihat, coba lihat ya subclause. Nah, di sini ada. Kalau kita pengen membuat subclause, maka di sini ada, ini adalah outputannya, itu adalah C dan S. C itu adalah matriks C, apa ya? Cluster center, berarti ini ada titik pusat klasternya, dan S-nya itu adalah sigma, nilai dari sigma. Di sini kan tadi ada sigmanya ya. Nah, di sini ada sigmanya. Nah, nilai dari sigmanya itu adalah S. Nah, jadi lalu kemudian, oh belum ya, itu masih output. Yang inputnya apa? Yang inputnya adalah X, radii, kemudian X bound, kemudian X option. Optionnya itu ada macam-macam ya. Option 1 untuk quest vector, option 2 untuk accept ratio, option 3 untuk reject ratio, option 4 untuk verbose ya. Nah, kita lihat dulu untuk yang di MATLAB, quest vektornya itu dia defaultnya adalah 1,25, kemudian option 2 itu di accept ratio defaultnya adalah 0,5, kemudian reject ratio defaultnya adalah 0,15, dan verbose dia defaultnya adalah 0. Kita masuk ke sini lagi. Kita nggak usah mikir, kita pakai default aja. Maka yang kita inputkan adalah datanya, kemudian 0,5 itu adalah quest vector. Bentar. Dan 0,5 itu adalah X, kemudian koma radi. Radi itu adalah jari-jari gitu ya. Jadi jadinya mau berapa? Katakanlah kita di sini mau 0,5. Nah, setelah itu kita sketcher terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita dapat yang ini juga sama ya. Dia data dari 1 sampai 3 itu adalah yang cluster apa namanya? A, kemudian yang 4 sampai 6 ini adalah yang cluster B. Lalu setelah itu baru kita cari apa namanya? Akarnya, ini adalah jarak gitu ya. Lalu setelah itu kita dapat apa namanya, kita bisa membuat sketchernya. Setelah dapat sketchernya kemudian kita ujikan. Nah, ini adalah pengujiannya. Setelah kita mendapatkan jarak masing-masing, kita mencari nilai minimalnya. Kalau dia nilai minimalnya maka dia dikatakan 1, kalau tidak minimal maka dia 0 gitu ya. Kalau dia nilai minimalnya itu sama dengan targetnya, maka dia 1, kalau tidak dia 0. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu setelah itu baru dicari akurasinya. Ternyata di sini akurasinya 0 gitu ya guys.
Yuk kita coba lagi sampai akurasinya 100. Ini bisa jadi ketukar-tukar. Nah, ini akurasinya udah 100 ya guys. Baru biasanya kalau clustering itu susahnya gitu ya, dia tukar-tukar. Bisa cluster 1 itu A, cluster 2-nya B, atau cluster 1-nya B, cluster 2-nya A. Jadi tinggal dibolak-balik aja sih sebenarnya. Karena kita belum tahu dan dicari mana sih yang cluster A yang benar, cluster B yang benar, cluster C yang benar, misalnya kayak gitu. Semakin tinggi akurasi maka semakin bagus gitu ya guys. Ya mungkin dari saya seperti itu dulu, saya cukupkan untuk pertemuan 6 kali pertemuan untuk UTS. Jadi persiapkan diri kalian untuk ujian tengah semester minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.